Oke, sekarang ini nih bocorannya itu One Piece chapter 1068 itu telah rilis nih. Thanks a lot buat Ridwan dan Ethan Bobby, always. Nah, momen nih yang lama kita tunggu akhirnya menjadi kenyataan di sini. Mereka bertemu kembali, Luffy serta Lucci. Nah, keduanya itu bahkan tak mengira bisa bertemu kembali di masa depan setelah kejadian lama itu. Chapter ini ada momen tak mengenakan nih ketika CP0 tersebut memukul Vegapunk Atlas nih karena melakukan sesuatu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Vegapunk sendiri nih? Kenapa ini memiliki judul sebagai Vegapunk Dream pula? Atau impian lain dari Dr. Vegapunk sang ilmuwan tersebut. Nah, ini menarik karena berhubungan dengan sejarah kuno dan energi. Lalu bagaimana bisa Atlas diajar begitu saja nih oleh anggota dari Sea Purple sendiri? Nah, ini akan menarik nih dan kita akan bahas secara lebih ringkas dan cukup mendetail. Dan oke, nggak usah berlama-lama lagi, let's go, kita mulai. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih mengenai bocoran One Piece chapter 1068 itu, impian seorang yang jenius, Vegapunk. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like and kasih respon di video kali ini. Oke, kita lanjut. Dengarkan ini baik-baik. Chapter ini dimulai dengan adegan yang sangat menarik, dimana di sini tuh dalam bocorannya tertulis sebuah harapan lama seorang Vegapunk, impian seorang jenius. Sebagai seorang yang dibekali dengan kejeniusan di atas rata-rata nih, Vegapunk sendiri tuh faktanya memiliki harapan besar sendiri dalam hidupnya. Panel di sini langsung memperlihatkan reuni yang cukup unik nih di antara keduanya yang masih bertahan lama, antara Vince McJudge dan juga Caesar Clone, ketika mereka terus bertarung sambil mengingat hari-hari mereka ketika masih berada di Mats. Nah, memang menarik sih ini karena keduanya juga merupakan bagian dari cerita Vegapunk di masa lalu, dimana sekarang saganya itu masih berada di Egghead, tempat dimana Vegapunk mendapatkan ancaman. Keduanya malah ditampilkan sedang hangout nih dengan caranya masing-masing. Kita mulai dari sini tuh yang kita notice adalah judul chapter kali ini mengacu pada impian dari Vegapunk sendiri untuk memberikan energi gratis kepada semua orang di dunia ini. Dan itulah salah satu mimpi dari Vegapunk itu sendiri. Tetapi penelitian itu membawa ke sumber energi kuno yang sangat misterius pula. Itulah sebabnya dia itu akan segera di bumi hanguskan oleh pemerintahan dunia, meskipun dia ini bagian luar dari pemerintahan dunia sendiri. Dan itulah alasan kenapa Vegapunk sekarang tuh diincar oleh mereka nih. Karena sebagai orang luar, dia itu sudah banyak mengetahui rahasia-rahasia World of Government. Jika penelitian itu terus berlanjut dan juga mengungkapkan tentang sejarah kuno, maka itu memang sudah sangat sensitif nih dengan pemerintahan dunia sendiri. Hanya ada satu kata bagi mereka, tenggelamkan. Nah, chapter ini menjelaskan pula bagaimana Vegapunk Saka itu telah memerintahkan untuk melepaskan Ace Snake, Ace Hawk, dan juga Ace Sar sendiri nih untuk serta ikut ambil bagian dalam pertarungan itu. Dan sampai pada bocoran pertama ini rilis, di sini ada bagian yang kita bingung nih, ketika dia mengatakan pula bahwa dia juga memberikan otoritas kontrol kepada Sentomaru. Lah, apakah Sentomaru itu yang mengendalikan pasifista kala itu sebenarnya bagian dari orang-orang Vegapunk langsung? Tapi kenapa dia begitu dekat dengan Borsalino? Sementara nih orang-orang Borsalino sendiri tuh mau melenyapkannya. Memang menarik sih karakter Sentomaru ini. Kita berbuat sesuatu dengan cara pasifista tersebut. Kami hanya tahu kala itu bahwa Sentomaru itu adalah pengawal dari Vegapunk dan tak lebih dari itu. Bahkan kita sendiri itu mengira meskipun pengawal, Sentomaru itu bekerja di bawah langsung secara resmi oleh pemerintahan dunia. But it's really interesting. Sepertinya memang di sini nih Vegapunk Saka itu adalah bagian dari Vegapunk yang paling memiliki otoritas dalam pemimpin dan juga menggerakkan sesuatu. Dia sepertinya memang lebih bijak dibandingkan dengan Vegapunk lainnya. Dan Saka ini kalaupun namanya adalah juga Saka, ini sepintas mirip dengan karakter Virgo Saka yang tak kalah bijaknya dalam legenda Saint Athena. Oke, back to the topic. Setelah beberapa saat, akhirnya Rob Lucci itu memperlihatkan aksinya kembali tuh. Dia dengan sangat cepat akhirnya menggunakan Rakugan kepada Vegapunk Atlas. Dan tahu nggak apa hasilnya? Dia ini rusak loh, sangat parah. Gila kan, apakah memang sebegitu lemahnya Atlas itu, atau kemampuan Rob Lucci itu sudah meningkat secara drastis? Who knows? Di sini sebagai penghujung dari cerita bocoran yang belum penuh ini, kelompok Mugiwara Luffy dan Lucci itu akhirnya bertemu satu sama lain di akhir chapternya.
Nah, setelah ditunggu lama nih, sepertinya itu Lucci sendiri juga terkejut bahwa kelompok yang menjelma menjadi flamboyan itu bertemu lagi dengannya, dengan situasi berbeda dan dengan kemampuan sama-sama yang berbeda pula. Apakah dengan ini nih kita akan segera menyaksikan sang Kapten Luffy yang akan berjumpa sendiri dengan Lucy itu, dan kira-kira kejadian atau bahkan memungkinkan jika mereka bertarung kembali apakah akan terjadi? Nah, secara garis besar dalam chapter kali itu memang sesuai prediksi-prediksi nakama semuanya nih, bahwa mereka itu pada akhirnya bertemu kembali. Cuman yang paling mengesankan itu adalah ketika Vegapunk itu menjelaskan bahwa penelitiannya sendiri itu membawa ke sesuatu yang amat rahasia dan bahkan tak boleh disentuh oleh orang lain kecuali pemerintahan dunia sendiri. Dan itu semua mengacu nih kepada sumber energi kuno tersebut. Apakah sebenarnya alasan Vegapunk melakukan itu juga karena ingin menggerakkan robot raksasa yang telah ada 900 tahun yang lalu itu, dimana 200 tahun saat itu menyerang pemerintahan dunia sendiri, dan dia terinspirasi dari sana? Who knows? Sepertinya memang begitu sih, karena Vegapunk juga menciptakan robot yang sangat besar sekali. Kisah tentang peradaban kuno nih dan juga energi itu memang sangat menarik sekarang ini untuk terus ditelusuri. Berarti memang benar kisah ini adalah pembuka menuju terbongkarnya misteri-misteri tentang kerajaan besar di masa lalu itu. Namun mengenai pertemuan antara Lucci dan juga para kelompoknya Luffy itu juga sudah tergambarkan nih kala itu, karena kita juga sudah menebak-nebak bagaimana perbedaan kekuatan di antara mereka saat ini, khususnya Luffy sendiri yang telah memiliki Nika sebagai awak kening dari Gear 5-nya itu, sementara Lucci tentunya pasti akan berkembang sangat pesat. Bagaimana reaksi para kru Mugiwara sendiri nih jika Lucci sendiri juga sudah diberikan misi mereka untuk membunuh Vegapunk dan mereka mengetahui semua misi dari CP0 itu? Sementara para kru Mugiwara sendiri itu pasti juga akan bersusah payah nih untuk melindunginya. Ini memang menarik nih, karena saga ini tuh memang secara tak langsung serasa membawa kita ke sebuah final saga yang menarik di sebuah pulau yang jauh lebih besar lagi, dimana sebagai pembukanya nih pertempuran dan konfrontasi dengan orang-orang sekaliber Rob Lucci itu adalah pilihan yang paling pas. Nah, dari bocoran sendiri itu sebenarnya telah berhenti sampai di situ, dimana impian Vegapunk itu adalah sesuatu yang sangat mengesankan bagi kita semuanya. Dan sebagai perkataannya sebagai seorang ilmuwan, dia itu benar-benar nih ingin berbuat sesuatu untuk umat manusia di generasinya, meskipun itu sama saja nih melawan pemerintahan dunia sendiri. Dan kita tahu bahwa Vegapunk itu masih merupakan bagian dari pemerintahan dunia, tetapi seperti Einstein, dia tuh juga tak suka untuk terlalu dikontrol dan jiwa pemberontaknya juga terlalu membara sih. Dan Vegapunk Saka sendiri telah menunjukkan semua hal itu tadi. Jika mereka ini juga tak akan segan-segan menunjukkan tariknya jika terpaksa melakukan hal seperti itu. Nah, sekalipun itu kepada orang-orang CP0 yang dipimpin oleh sang legendaris Rob Lucci. Dan ini memang mengesankan sih, sebagai bagian dari akhir ceritanya sendiri, Luffy itu akhirnya bersiap-siap duel kembali dengan Lucci. Dan yang paling penting dari semua itu adalah minggu depan gak libur. Yes. Jadi kita bisa langsung menyaksikan nih bagaimana kelanjutan di antara keduanya nanti. Apakah beneran dejavu dan juga dejavu kembali ke pertempuran mereka lagi nih antara para Luffy sendiri dan para kelompoknya melawan Lucci dan para kelompoknya. Nah, sembari kita melihat bagaimana perkembangan dari Lucci sendiri. Now, that's will be interesting. Gimana menurut pendapat kalian, guys? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai salah satu kisah menarik dari bocoran One Piece 1068 ini, impian seorang jenius Dr. Vegapunk. Thanks a lot telah menonton video ini, and we'll be come back.